بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bidinihi al-muwadhif ala ibadati rabbih. Wa fi riwayatin anhu qala alladhi la yahsud man fawqahu wa la yaskhar mimman dunahu wa la ya'khudh ala ilmin 'allamahullahu ajran. Wa hadzal kalam al-akhir qad ruwiya ma'nahu an Ibnu Umar min qawlihi. Dan kalam yang terakhir ini yang alladzi la yahsud man fawqahu wa la yaskhar mimman dunahu wa la ya'khudh ala ilmin 'allamahullahu ajran, ini juga diriwayatkan semakna dengan itu dari Abdullah bin Umar. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ahlul ilmi an-nafi', ahlul ilmi nafi', para ulama yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, kullama izdadu fi hadzal ilm izdadu lillahi tawadu'an wa khasyatan wa inkisaran wa dhullan. Setiap kali dia bertambah dalam hal ilmu seperti ini, maka bertambah juga tawaduknya dia kepada Allah dan khasyanya dia kepada Allah, wan kisaron wa dhullan, serta bertambah juga rasa tunduk dan kerendahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul ilmi. Orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, semakin bertambah ilmu dia, maka rasa tawaduk dan juga rasa takut dia kepada Allah serta rasa tunduk dan perendahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin bertambah. Qala ba'dus salaf, berkata ba'dus salaf, sebagian salaf mereka mengatakan, yanbaghi lil alim ay yad'a turab ala ra'sihi tawadu'an li rabbih. Sepantasnya bagi seorang alim agar meletakkan tanah di kepalanya, tawadu'an li rabbih, sebagai bentuk tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan seperti ini itu dalam rangka kinayah ya. Namun apakah disunnahkan? Jawabannya tidak disunnahkan. Makanya kata mu'allik di sini, hadza kinayatun an kamali tawadhu' wa nihayatil khusyu'. Ini merupakan kinayah, ungkapan tentang kesempurnaan tawadhu' dan puncak kekhusyukan, wal inkisar lillahi jalla wa ala, serta ketundukan kepada Allah azza wa jalla. Wa illa fawad'ut turab ala ra'si haqiqatan ghairu masyru'in. Namun pada hakikatnya meletakkan tanah di kepala itu tidak disunnahkan. Ghairu masyru', tidak disunnahkan. Fa innahu kullama izdada ilman bi rabbih wa ma'rifatan bihi izdada minhu khasyatan wa mahabbatan wasdada lahu dhullan wa inkisaran. Dikarenakan seorang hamba tadi, kullama izdada ilman, setiap kali dia bertambah ilmunya bi rabbih, tentang Allah azza wa jalla, wa ma'rifatan bihi, dan juga bertambah ma'rifah dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, izdada minhu khasyatan, akan bertambah rasa takut dia, wa mahabbatan, rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ya ikhwan jelas sekali ya. Kata beliau, fa innahu kullama izdada ilman bi rabbih wa ma'rifatan bihi. Setiap kali seorang hamba bertambah ilmu dan bertambah ma'rifah dia tentang Allah azza wa jalla, apa yang terjadi? Akan bertambah juga khasyah dan mahabbah. Tidak mungkin ilmu seseorang bisa bertambah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tentang ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan belajar. Izdada minhu khasyatan wa mahabbatan wasdada lahu dhullan wa inkisaran. Bertambah juga ketundukan, kerendahan dan ketundukan dia kepada Allah azza wa jalla. Itu semua didapatkan dengan apa? Dengan belajar ya ikhwan. Dengan duduk bersimpu di majelis ilmu, siap rela mendengarkan faedah. Adapun
tidak mau belajar, bagaimana dia bisa menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla? Anggaplah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi rasa takut yang dia dasari tadi bukan di atas dasar yang hak, bisa jadi rasa takut yang dasari kebatilan. Berapa banyak dari kalangan orang-orang ahlu tasawuf, mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang tinggi, rasa takut yang tinggi. Namun apa yang terjadi? Sampai pada taraf mereka bodoh dalam masalah agama. Bahkan muncul penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma didasari rasa mahabbah wal khasyah, tidak didasari rasa raja kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min alamatil ilmin nafi', dan termasuk tanda dari ilmu yang bermanfaat, annahu yadullu sahibahu 'alal harabi minad dunya. Bahwasannya ilmu tersebut membimbing pemiliknya, waalaikumsalam, membimbing pemiliknya 'alal harabi minad dunya, membimbing pemiliknya untuk lari dari dunia. Itu termasuk tanda ilmu yang bermanfaat. Bisa membimbing pemiliknya tadi lari dari dunia. Kalau dia punya ilmu, tapi malah ilmunya tadi mengejar dia untuk dunia, dah. Itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Dunia itu manis. Hulwatun khadirah. Manis, enak dirasa, dan enak dipandang. Namun kalau seseorang merasakan betul-betul nikmatnya ilmu, tidak bisa dibeli dengan harta. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, kalau seandainya kami membuka Sahih Muslim, itu lupa urusan dunia ini tadi. Kalau orang masih belum merasakan nikmatnya ilmu, ya, berarti dia belum merasakan hakikat atau tahu hakikat ilmu itu lebih besar dibandingkan harta. Antum lihat, mereka para ulama salaf di zaman dahulu, mereka rela, ya, sebagian mereka itu rela menutup toko, menutup jualan, taraka dukanahu wa taraka mazra'atahu, meninggalkan ladang, meninggalkan tokonya demi ilmu. Dan mereka rela menginfakkan, menafkahkan jual rumah, bahkan habis ribuan dinar untuk dalam rangka ilmu. Namun yang mereka cari tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala kekalkan penyebutan mereka sampai sekarang, walaupun mereka tidak punya karya tulis. Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengasih ribuan dinar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ribuan dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Itu ribuan dinar dikasihkan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, untuk Imam Malik melanjutkan dakwah dan ilmu, menyampaikan ilmu. Apakah Al-Laits ibnu Sa'ad punya kitab? Tidak ada yang sampai kepada kita zaman sekarang. Namun nama Al-Laits ibnu Sa'ad itu sudah ma'ruf di kitab-kitab fikih. Hadza madzhabul Laits, disebutkan dalam Sahih Bukhari, haddatsana Laits Abul Harith Al-Fahmi. Dalam keadaan mereka ini orang yang jauh masanya dibandingkan kita, di mana orang belajar Sahih Bukhari selalu melewati nama Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi. Wa 'azzamuha ar-riyasa wa syura wal madah. Lihat, kata beliau, lihat antum ya tullabal ilm, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, a'zamuha, bagian dunia yang paling besar apa? Ar-riyasa, kedudukan, wa syuhra, ketenaran, wal madah, pujian. 3 poin ini tadi, kalaupun tidak masuk dia anti harta. Karena dia punya harta yang banyak. Apa yang mau dicari sama dia? Dia anak orang kaya, dia juga punya harta yang banyak. Namun terkadang ini tadi 3 poin. Siapa yang bisa menjamin? Ya, kalau seorang alim, para ulama mengkhawatirkan pada diri mereka ada penyakit hubur riyasah, maka terlebih lagi kita di zaman sekarang ini, kita cuma thalabul alam, seneng riyasah kepemimpinan, pengennya dia menjadi orang nomor 1, dia yang menjadi pengampu dakwah, dia menjadi pembina, orang semuanya di bawah naungan dia. Riyasah. Wasyuhroh, ketenaran, kemasyhuran, pengen dia masyhur. Gimana caranya dia menjadi masyhur? Ya.
Zaman sekarang banyak orang ingin memasyhurkan diri, ya, melalui ya media, entah Instagram, Facebook, YouTube. Nggak ada yang namanya akun, semuanya akun dia semua. Dipaksakan untuk memasyhurkan, padahal nggak punya bekal. Ya. Makanya tullabul ilm, antum belajar, ya, jauhi yang seperti ini tadi, merugikan antum sendiri. Toh itu semua alami. Ya. Nggak perlu mau buat biografi, biodata. Nama saya Yandri, pernah belajar kitab ini, biografi, CV, diupload, set. Nah, apa yang maksudnya seperti ini tadi? Ya, selesai Durusulullah jilid 1 selama 3 tahun. Muyasar 7 bulan jilid 1. Apa yang mau dibanggakan? Mereka para ulama, lihat Al-Imam Az-Zahabi di biografinya beliau, Az-Zahabi ya, ketika menulis biografi beliau mengatakan Muhammad, ya, nama beliau ke Muhammad, ya, Az-Zahabi, ketika itu beliau menyebutkan dhaifun sayyul hifdz, dhaif sayyul hifdz, lemah gini. Nggak tega beliau menyebutkan ana Az-Zahabi begini. Nggak, beliau menyebutkan sayyul hifdz, dhaifun. Itu sekelas Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Inilah ya ikhwan yang menyebabkan keberkahan pada ilmu khalaf hilang. Coba antum bayangkan, seandainya kita belajar, ya, sama-sama kita butuh memperbaiki, ana dan antum. Terkadang keberkahan ketika sang guru sudah yang mengajar, sudah niatan, sudah tidak bagus di hatinya, ditambah murid, apa yang mau diberkahkan lagi ilmu yang ada di tengah-tengah umat ini tadi? Ya enggak? Jangan antum kira Allah SWT diam, akan membiarkan orang-orang yang seperti itu tadi dicabut keberkahan. Walaupun mungkin kita bisa membangun ma'had pondok pesantren besar, terbesar di Sumatera Selatan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan, santri juga tidak ada yang berkah ilmunya tadi. Kalaupun orang menjadi orang yang terkenal, dai yang terkenal, tidak ada keberkahan, Allah cabut pada ilmunya. Lihat majelisnya Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, tempat yang dari atapnya pelepah kurma, tiangnya itu tiang pohon kurma. Namun keberkahan yang Allah SWT tanamkan pada majelisnya Rasulullah SAW melahirkan siapa? Ratusan ribuan pejuang Islam, penghafal Al-Quran, pembela umat Islam. Keberkahan yang turun pada mereka tatkala apa? Tatkala keikhlasan. Namun berapa banyak tatkala orang tidak ikhlas dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita tuntut ini tadi, bagaimana kita ini berupaya untuk mendidik diri kita untuk menjadi ikhlas, sehingga ilmu yang ada pada kita ilmu yang bermanfaat. Hindari yang namanya hubur riyasah, hindari yang namanya asyuhroh, hindari yang namanya hubul madah, senang dipuji. Ini penyakit-penyakit, ya, penyakit dari kalangan thalabatul ilm. Makanya di antara penyakit thalabatul ilm adalah hubbut tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum dia mumpuni, ya, tampil sebelum mumpuni. Kalau dulu ya ikhwan, zaman kita dulu ya, belum zaman salaf, zaman kami dulu, ya, itu untuk menampilkan diri itu groginya luar biasa. Kalau sekarang ini belum mumpuni udah berani menampilkan. Kita dulu ya, waduh, grogi sekali. Rasanya kalau lulus pondok pesantren tuh untuk khutbah tidak berani. Zaman sekarang itu luar biasa, berupaya untuk menampilkan seakan-akan dia sudah mampu. Kam minal kutub darasu, berapa kitab yang sudah dia pelajari? Kam juz'an minal Quran, berapa juz yang sudah dia hafal? Kam ahadits, berapa hadis yang sudah dia hafal? Mana? Namun sudah berani untuk berbicara dalam masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang bukan layaknya kadar thalabatul ilm. Di sini antum hendaknya tanamkan baik-baik, berupaya. Yang antum fokuskan sekarang ini gimana caranya ana berilmu.
ana bisa mengangkat kebodohan yang ada pada diri ana. Setelah antum bisa mengangkat kebodohan antum, sudah. Itu alami. Sesuatu yang alami. Ingat, ana sering sekali mengulangi antum, fokuskan antum belajar. Tidak ada kesempatan 2 kali. Dan itulah nasihat guru-guru kami dulu. Insya Allah, ana akan sebutkan berapa yang ada di majelisnya Ali bin Madini. Ya, disebutkan di sini. Berapa yang ada di majelisnya Ali bin Madini waktu itu ribuan. Sampai disebutkan 5.000 sekian. Ya. Yang jadi berapa? Jadi tidak nyampe sepertiga. Ada yang putus dari tengah jalan, ada yang sibuk begini, ada yang sibuk begini. Ini kondisi di zaman salaf, apalagi di zaman sekarang ini tadi. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, min a'zamil karamat al-istiqamah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan min a'zamil karamat, karomah yang paling agung, paling besar, al-istiqamah, keistiqomahan. Wa minal istiqamah fi tariq talabil ilmi. Termasuk bentuk istiqomah di jalannya menuntut ilmu. Berapa banyak orang yang sudah tidak bisa istiqomah lagi dari kawan-kawan kita karena uzur-uzur mereka. Semoga Allah SWT memberikan uzur, menerima uzur mereka. Ada yang panggilan bapak, ada yang karena menikah, ada yang karena emak sakit, ada yang karena begini dan begitu, terputus dari jalan menuntut ilmu. Ada yang karena menikah, ada yang karena udah dapat anak. Banyak, ya. Ada yang terpaksa dituntut sama orang tuanya harus bekerja. Tatkala antum, orang tua belum menuntut antum untuk mencari uang, belum antum terbebani pikiran-pikiran mas'uliyah, ngurusi anak, ngurusin istri, fokus belajar. Kalau antum memang betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Tapi kalau antum sibukkan, ya, tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mengurangi kadar antum menuntut ilmu, fala yalumanna illa nafsak. Ya, atau fala talumanna illa nafsak, jangan kamu cela kecuali dirimu sendiri. Fattaba'un an dzalika wal ijtihad fi mujanabatihi min alamatil ilmi nafi'. Taba'ud, menjauh dari hal tersebut. Dari apa? Dari riyasah, syurrah wal madah. Di Saudi Arabia ada namanya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau udah tua, 80-an mungkin umurnya. Ana dengar rekaman beliau itu, beliau sering dipuji. Jazakallahu khairan Syekhona sahibul fadilah. Langsung beliau mengatakan, jangan dipanggil sahibul fadilah. Qul, ucapkan oleh kalian syekhi, syekhona, yakfi, kata beliau. Pada sahibul fadilah, pada beliau ulama senior, ya, senior di Jamiah Islamiyah, pengajar dulu di Jamiah Islamiyah, udah pensiun, udah 80-an umurnya, orang senior di kota Madinah. Tidak seneng pujian, beda dengan sekarang, ya. Kadang pujian itu dicari, mencari tazkiyah, rekomendasi, ya, macam-macam mereka cari rekomendasi tadi. Ada yang memang sengaja, syekh bisa nggak syekh kasih tazkiyah lah syekh. Kadang tuh dipajang, ya, kalau dia dapat cuman sanad Tuhfatul Atfal, ijazah Tuhfatul Atfal, Manzumah Jazariyah, pajang, alhamdulillah di Facebook, pret. Orang tuh sanad, bukan lagi sanad luar biasa, enggak dipajang-pajang, cuman sanad Tuhfatul Atfal. Ini orang banyak punya sanad qiraah sab'ah, qiraah asyara, qiraah Hafiz an Asim. Ini baru sanad setoran Manzumah Jazariyah atau Tuhfatul Atfal, apalagi Baikuniyah, ya, apa yang mau dibanggakan? Anda lihat kadang sebagian thalabatul ilm ini tadi terlalu mau dipamerkan, anak udah punya sanad ini, sanad itu, apa yang mau dibanggakan? Ya, orang kalau punya ilmu tuh tidak perlu dipamer-pamerin, ya, kelihatan sendiri dia berilmu atau tidak, itu akan terlihat dari prakteknya dia, dari cara dia berbicara. Dia bisa menukilkan, dia banyak qiraah, banyak mutola'ah, itu kelihatan. Kalau orang yang udah punya ilmu, ya bisa kelihatan dari apa yang dia
beliau sampaikan. Fattaba'un an dzalik wal ijtihad fi mujanabatihi min alamatil ilmi nafi, menjauh dari pujian, ketenaran dan kepemimpinan tersebut, wal ijtihad fi mujanabatihi, dan juga bersungguh-sungguh untuk menjauhinya, min alamatil ilmi nafi, termasuk tanda-tanda ilmu bermanfaat. Fa idza waqa'a syai'un min dzalik min ghairi qasdin wa ikhtiyarin kana sahibuhu fi khaufin syadid min aqibatihi bi'aitsu annahu yakhsha ay yakuna makron wastidrajan kama kana al-Imam Ahmad yakhaf dzalika ala nafsihi inda ishtihari ismihi wa bu'di siyatihi. Kata beliau, kalaupun terjadi fa in waqa'a syai'un min dzalik, kalau terjadi sedikit dari perkara tersebut, berupa apa? Pujian, ketenaran dia dapatkan min ghairi qasdin, dengan tanpa diinginkan sama dia. Wa ikhtiyarin, tanpa dia pilihan dia. Tanpa dia inginkan, tanpa memang dipilih oleh dia. Kana sahibuhu fi khaufin syadid min aqibatihi. Ya. Dan orangnya tadi berada pada ketakutan yang sangat dari akibat pujian ini tadi. Bihaitsu annahu yakhsha ayyakuna makron wastidrajan, dari sisi dia khawatir kalau hal tersebut dikategorikan makar atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau terjadi pada diri dia tanpa dia inginkan, maka hendaklah dia merasa takut gitu loh. Dia khawatir jangan-jangan ini makar dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sok seneng ada yang memuji. Ya, merasa seneng, alhamdulillah, bangga anak dapat rekomendasi. Anak ada rekomendasi. Ya. Apa yang mau dibanggakan? Rekomendasi manusia, walaupun ribuan manusia yang merekomendasi. Ya. Ribuan manusia yang merekomendasi. Kalau amalan ilmunya tidak merekomendasi dia, dah jatuh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Ahmad. Ya khaf dzalika ala nafsi. Beliau khawatir terhadap hal itu akan terjatuh pada akan berat menimpa dirinya. Pujian, ketenaran, kemasyhuran, kepemimpinan, beliau khawatirkan menimpa diri beliau. Inda ishtihari ismihi wa bu'di siyatihi, ketika masyhurnya nama beliau dan jauhnya popularitasnya dia. Siyah itu popularitas, dan jauhnya popularitas tadi. Maknanya namanya udah masyhur, kepopularitasannya tadi bukan sekelas Palembang. Ya. Udah kelas mancanegara gitu loh. Orang kan ada cuman dai, dia terkenal di kota Palembang, tapi belum tentu terkenal di luar kota Palembang. Nah ini sudah Palembang, luar Palembang tuh dia dai yang terkenal. Jangan antum kira, enaknya jadi dai terkenal itu kemana-mana itu banyak yang jamu. Ya enggak? Itu musibah besar. Ya. Dalam hati tersebut itu musibah yang sangat besar. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa min alamatil ilmin nafi, dan termasuk tanda ilmu yang bermanfaat, anna sahibahu la yud'al ilm la yadda'il ilm wa la fi yafkhar bihi ala hadin, bahwasannya pemilik ilmu tadi, termasuk ilmu yang bermanfaat, pemiliknya tadi tidak mengklaim berilmu, tidak membanggakan ilmunya kepada seseorang pun. Itu termasuk tanda ilmu yang bermanfaat. Tidak mengaku-ngaku kalau dia sok berilmu. Ini anak ini orang paling berilmu. Ya. Tidak kata yang paling berilmu lagi di Palembang ini, kecuali anak. Ya ikhwan, mengklaim dia punya ilmu itu dibutuhkan. Kapan? Limaslahatin, au lihajatin, au lidaf'i madarratin. Iya kan? Pujian terhadap diri sendiri tadi. Kalau tidak dibutuhkan, apa yang mau dipamer-pamer? Iya enggak? Contoh misalkan kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama antum, akhi? Abu Taimiyah.
ini lulusan lulusan apa? Lulusan Madinah misalkan. Nah, lulusan Madinah ini, anak Abu Taimiyah, S1 LC Madinah. Iya. Apa yang mau dipamerkan? Iya enggak? Toh kalaupun seandainya tanpa antum sebutkan gelar LC itu tadi, ini bukan nak ceramah, cuman kenalan. Ya enggak, cuma kenalan, rasa seperti itu tadi. Iya pada, kecuali memang dibutuhkan. Ya. Wala yafkhar bihi ala hadin, dan tidak membanggakan dengan ilmu tadi terhadap seseorang pun. Jangan merasa sok bangga dia. Orang lain diremehkan semua sama dia. Wala yansib ghairahu ilal jahl, dan jangan nisbatkan kepada orang lain itu kebodohan. Jangan menisbatkan kebodohan kepada orang lain. Mengatakan, itu dia. Ya, bodoh-bodoh semua itu orang. Di sini tuh cuma anak dewe yang pintar. Yang lain tuh banyak yang bodoh. Ya. Padahal yang dibilang ini dia bodoh ini tadi, ya kalau dia memang orang yang bodoh, ya wajar. Yang bodoh ini memang bodoh. Dan dari kalangan alil ahwa'i wal bid'ah, bodoh wajar. Ya ini tadi. Yang dibilangi bodoh ini kalangan thalabatul ilm. Cuma masalahnya memang dia agak lebih unggul. Dia ranking, yang lain dibilang, kalian bodoh-bodoh semua ini. Ya, itu merendahkan orang lain, tidak boleh. Illa man khalafas sunnah wa ahlaha, kecuali orang yang menyelisih sunnah dan ahlus sunnah. Difahami? Baru boleh. Antum nak ngomong apa? Pinter. Oh, pinter-pinter mereka ini tadi. Bilang mereka itu orang-orang yang bodoh. Ya enggak? Kenapa bodoh? Menyelisih Al-Quran dan sunnah. Walaupun mereka pinter dari beberapa sisi, pinter ngaji. Ya enggak? Pinter apa lagi? Bahasa Arab mungkin. Nah, pinter ceramah. Namun tatkala mereka menyelisih Al-Quran dan sunnah, itu sudah dikatakan kebodohan. Mereka sudah mengikuti hawa nafsu. Difahami? Adapun ini bukan orang menyelisih Al-Quran dan sunnah, bukan menyelisih alul haq. Jangan antum bilang bodoh-bodoh, apalagi dari kalangan kawan antum, dari kalangan dai. Difahami? Difahami, ini ada ketentuan ya. Jangan antum so bijak. Ya, jangan akhi, ustadz ini kasar nih dia ngomong, alang syadid. Masa dia ngomongnya Habib bodoh. Masa dia ngomongi kiai itu bodoh, ustadz itu bodoh misalkan. Ya, ini jangan terlalu bijak. Lihat dia itu kerjaannya memerangi dakwah sunnah, mencela dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya enggak? Tapi jangan pula antum keluar-keluar ngomong bodoh-bodoh, nanti dikasuskan. Ya kan, pencemaran nama baik. Enggak boleh ya, enggak masalah antum bagi antum mengatakan ahlul ahwai wal bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan mungkin antum perlu nyebut nama dia. Kalau enggak memadaratkan diri antum sebut namanya dengan mengatakan huwa rajulun jahilun. Ditanya bagaimana dengan si fulan-fulan, rajulun jahilun. Antum sebutkan kebodohan-kebodohannya, enggak masalah. Kalau memang ada kemaslahatan dan tidak membahayakan diri antum. Tapi ketika antum menyebutkan dia jahil, tahu-tahu antum didatangi sama orang-orang berbaju loreng, sudah, antum jangan menyebut seperti itu. Difahami? Fa innahu yatakallam fi ghadaban lillah la ghadaban li nafsihi la wala qasdan li rif'ati ala hadin. Maka sesungguhnya dia hendaknya berbicara pada orang tersebut ghadaban lillah. Dia berbicara tentang orang yang menyelisih Al-Quran dan sunnah ghadaban lillah, dengan dasar apa? Ghadab, kemarahan karena Allah Azza wa Jalla. La ghadaban li nafsi, bukan karena kemarahan dia marah untuk bela dirinya. Karena dulu pernah satu pondok, satu markis, ternyata kenal dakwah ahlus sunnah. Dan ternyata dulu itu memang keles ya, nggak dapat jabatan lah, nggak dijadikan ketua ormas. Akhirnya dia intinya meninggalkan ormas tersebut. Dia pun mencari hidayah, dapatlah dakwah salafiyah, kenal dengan para duat-duat salafi. Ya, akhirnya
bergabung dengan salafiyin. Bagus orangnya, akidahnya bagus. Buka dia, dibongkarnya habis-habisan toko yang satu ini tadi. Namun bukan ghadaban lillah, ghadaban li nafsihi. Namun dikemas sama dia apa? Dikemas dengan bahasa istilahnya tuh lillah. Namun dia tuh karena dulu ada dendam pribadi, tidak diangkat oleh dia sebagai ketua ormas. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala qasdan li rif'atiha ala ahadin. Tidak pula tujuannya untuk mendapatkan ketinggian dirinya di hadapan orang lain. Wa amma man ilmuhu ghairu nafi'in. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat, ya, falaisa lahu syughlun, maka dia tidak punya kesibukan siwat takabbur bi ilmihi 'alan nas, kecuali sombong dengan keilmuan dia di hadapan umat manusia. Orang kalau ilmunya tidak bermanfaat, dia tidak punya kesibukan kecuali apa? Menyombongkan dirinya di hadapan umat manusia. Sombong, ya, merendahkan orang lain. Jangan seperti itu. Wa izharu fadli ilmi alaihim, dan menampakkan keutamaan ilmunya dibandingkan orang lain. Wa nisbatuhum ilal jahl, dan menisbatkan orang lain kepada kebodohan. Maknanya mengatakan orang lain itu bodoh, dia sendiri yang pintar. Wa tanakkusuhum, dan merendahkan mereka, liyartafi bidzalika alaihim, supaya dia dengan tindakan itu tadi menjadi terangkat di atas umat manusia. Wa hadza min akbahil khisal wa ardaha, dan ini termasuk perangai yang paling buruk dan yang paling jelek, ya. Warubbama, dan dampak negatifnya lebih parah lagi, ya. Warubbama nasaba man kana qablahu minal ulama ilal jahli wal ghafla was sahud. Dan terkadang dia menisbatkan kepada orang-orang yang sebelum dia dari kalangan para ulama dengan penisbatan kepada kebodohan, kelalaian, kelupaan. Sudah habis orang-orang di zaman dia ini tadi, dikatakan dia bodoh semua, ulama dibodohkan sama dia dari ulama-ulama yang sebelumnya. Fayujib lahu hubba nafsihi wa hubba zuhurihi, sehingga mengharuskan bagi dia untuk mencintai dirinya dan mencintai ketenaran dia, ketampilan dia, zuhur, tenarnya dia, ketampilnya dia. Wa ihsana dhannihi biha, serta dia apa? Berprasangka baik terhadap dirinya, terlalu pede gitu. Wa isa'a dhannihi mimman salaf, serta dia berprasangka buruk terhadap orang yang sebelumnya dari kalangan salaf. Makanya ikhwan, sebelum antum belajar ilmu-ilmu yang lain, belajar ilmu hadis, belum belajar ilmu akidah, sebelum belajar ilmu hadis, ilmu usul fikih, qawaidul fiqhiyah dan yang lainnya, antum belajar dulu tahap awal bahasa Arab, kemudian pertebal akidah sama tauhid, kemudian belajar adab. Kalau antum tidak belajar adab seperti ini tadi, kitab-kitab adab seperti ini, antum akan nyikati para ulama sebelumnya. Karena antum merasa pandai ilmu hadis, pandai ilmu fikih, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu bisa membuat orang besar dada, besar kepala, tidak temuat di ruangan. Kalau jago ilmu usul fikih tadi, nanti mereka akan mengatakan apa? Haulai rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami laki-laki. Nah, itu tadi. Ini ibarah yang dipakai oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah di zaman sekarang. Itu istilahnya mereka para ulama menyebutnya ibaratut tajhil, membodohkan para ulama zaman dahulu. Itu muncul dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah mu'asirin di zaman sekarang, membodohkan para ulama di zaman dahulu. Jangankan yang zaman dahulu, zaman sebelumnya seperti Syekh bin Bas dan sebelumnya, mereka anggap bodoh. Mereka yang lebih faham, lebih berilmu, lebih ngerti tentang dakwah fiqhul waqi. Ini ibaratut tajhil, ya, merasa sok pandai, sok pinter.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.